Kisah ini berawal dari shift malam pertama Sinta di rumah sakit tua. Sinta, seorang perawat muda berusia 23 tahun, baru saja ditempatkan di rumah sakit ini. Baginya, ini adalah kesempatan besar untuk menambah pengalaman. Namun, sejak pertama kali melangkah masuk, ia merasakan hawa yang berbeda. Seperti ada mata yang mengawasi dari balik bayangan. Sinta sempat menoleh. Lorong rumah sakit itu panjang, sepi, dan dingin. Lampu neon tua berkelip-kelip, seolah enggan menyala penuh. Cat dinding yang mengelupas memperlihatkan lapisan cat lama berwarna kusam, menambah kesan bahwa bangunan ini sudah terlalu lama berdiri. Di ruang perawat, Sinta mulai berkenalan dengan beberapa rekan kerja. Bu Ratna, perawat senior yang sudah puluhan tahun bekerja di sana. Dimas, dokter muda yang bertugas di IGD. Ia tampak santai, tapi ada nada serius ketika ia berkata, "Kalau ada yang aneh di malam hari, jangan terlalu dipikirkan." Pak Jaya, penjaga malam. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh keriput, dan ia jarang bicara. Malam itu, Sinta mendapat giliran shift pertamanya. Ia berjalan menyusuri lorong menuju ruang pasien, membawa catatan medis. Suasana begitu hening, hanya terdengar suara detak jam dinding dan mesin oksigen yang berdengung pelan. Di balik kesunyian itu, Sinta berusaha menenangkan diri. Ia berkata dalam hati, "Ini hanya rumah sakit tua, tidak ada yang perlu ditakuti." Tapi entah mengapa, langkahnya terasa berat, dan setiap bayangan di sudut ruangan tampak bergerak mengikuti. Setelah beberapa hari, Sinta mulai terbiasa dengan rutinitas malam. Ia duduk di ruang perawat sambil menuliskan laporan pasien. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Suasana semakin hening. Hanya suara kipas angin tua yang berderit pelan menemani. Tak berselang lama, Bu Ratna masuk membawa secangkir kopi. "Kamu harus kuat kalau shift malam. Kadang ada hal-hal yang bikin kita nggak bisa tidur," katanya sambil tersenyum samar. Sinta mencoba tertawa, tapi kata-kata itu justru membuat bulu kuduknya merinding. Tak lama kemudian, Dimas datang dengan wajah serius. Lalu ia berkata, "Kalau ada pasien yang tiba-tiba muncul di lorong, jangan panik. Pastikan dulu datanya. Kadang kita bisa salah lihat." Ia menekankan kalimat itu dengan nada yang membuat Sinta semakin gelisah. Pak Jaya, penjaga malam, hanya duduk di sudut ruangan. Ia menatap Sinta lama. Kemudian ia mendekat, lalu berkata lirih, "Kalau dengar suara orang memanggil, jangan ditanggapi. Itu bukan untukmu." Setelah itu ia kembali diam dan duduk kembali, seolah tak ingin menjelaskan lebih jauh. Sinta berusaha mengabaikan semua ucapan itu. Lalu ia berjalan menyusuri lorong untuk mengecek pasien. Lampu di lorong berkedip-kedip, bayangan panjang menari di dinding. Saat ia melewati ruang operasi tua, pintu yang tadi sedikit terbuka kini tertutup rapat. Tiba-tiba, dari arah lorong belakang terdengar suara langkah kaki. Pelan, teratur, mendekat. Sinta berhenti, menunggu siapa yang datang. Setelah lama menunggu, tak ada yang datang. Lorong itu kosong. Tidak ada siapapun.
Suara itu berhenti tepat di belakangnya. Sinta menoleh cepat. Kosong. Tapi telinganya jelas mendengar bisikan samar. Sinta. Malam itu, Sinta kembali menjalani shift malam. Lorong rumah sakit terasa lebih sunyi dari biasanya. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari, ketika sebagian besar pasien sudah tertidur. Saat ia berjalan menuju ruang tunggu, matanya menangkap sosok seorang pria tua duduk di kursi panjang. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan tatapannya kosong menembus dinding. Sinta merasa iba. Ia mendekat, lalu berkata pelan, "Pak, Anda kenapa duduk di sini? Mari saya antar ke ruang perawatan." Pria itu menoleh perlahan, senyumnya tipis, lalu berkata lirih, "Saya menunggu giliran operasi." Sinta terdiam. Ia tahu ruang operasi sudah lama tidak digunakan. Namun ia tetap mencoba bersikap profesional. "Baik, saya cek dulu datanya," katanya sambil bergegas ke ruang perawat. Ketika ia kembali, kursi itu kosong. Tidak ada siapapun. Sinta bingung. Ia bertanya pada Bu Ratna yang sedang berjaga. Namun Bu Ratna hanya menatapnya lama, lalu menjawab dengan suara rendah, "Pasien itu sudah meninggal 3 hari lalu. Kamu pasti salah lihat." Jantung Sinta berdegup kencang. Ia yakin apa yang dilihatnya nyata. Bahkan ia masih bisa mengingat jelas suara pria itu. Setelah kejadian aneh di ruang tunggu, Sinta tidak bisa tidur. Malam berikutnya, ia kembali berjaga dengan rasa was-was. Lorong rumah sakit terasa lebih dingin dari biasanya, seolah menyimpan rahasia yang belum terungkap. Di ruang perawat, ia mencoba mencari data pasien tua yang pernah ia lihat. Ia membuka arsip catatan medis lama. Tangannya gemetar ketika menemukan sebuah berkas dengan nama yang sama. Namun, di halaman depan, nama pasien itu sudah dicoret dengan tinta merah tebal. Sinta menatap catatan itu lama. Ada tulisan tangan samar di bagian bawah dengan tulisan, "Jangan ganggu dia." Tiba-tiba, lampu ruang perawat berkedip. Sinta mendengar suara kursi bergeser di lorong. Ia keluar dan di sana, kursi panjang tempat pasien tua duduk kembali terisi. Sosok itu menatapnya. Kali ini lebih jelas. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi bibirnya bergerak pelan berbicara. "Kenapa kamu buka catatan itu?" Sinta mundur beberapa langkah. Jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba Bu Ratna muncul dari balik lorong. Wajahnya tegang. "Sinta, jangan pernah buka catatan itu lagi. Kalau kamu terus mencari, dia akan semakin dekat." Lalu Bu Ratna pun pergi. Sinta syok berat. Dia masih tidak percaya kalau barusan dia melihat sosok itu. Sejak menemukan catatan medis yang penuh coretan, Sinta tidak pernah merasa tenang. Malam itu, ia kembali berjaga. Lorong rumah sakit tampak lebih panjang dan gelap dari biasanya. Lampu neon berkelip, bayangan seolah bergerak mengikuti setiap langkahnya. Saat ia memeriksa ruang pasien, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah lorong belakang. Pelan, teratur, mendekat. Sinta menatap lorong itu dengan kaki gemetar. Tapi lorong itu kosong. Tidak ada tanda-tanda pergerakan. Ia mencoba menenangkan diri.
Namun suara itu semakin jelas. Langkah kaki berhenti tepat di belakangnya. Sinta menoleh cepat. Kosong. Tapi telinganya jelas mendengar bisikan. Sinta. Ketakutan mulai menguasai dirinya. Ia berlari kembali ke ruang perawat. Namun di meja kerjanya, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Catatan medis yang tadi ia simpan kini terbuka dengan tulisan baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Tulisan itu seolah ditulis dengan tinta segar. Aku menunggu di ruang operasi. Sinta gemetar. Ia tahu ruang operasi itu sudah lama tidak digunakan. Namun, rasa penasaran bercampur ketakutan membuatnya ingin memastikan ada apa sebenarnya. Selang beberapa menit, Bu Ratna masuk. Wajahnya pucat. Lalu ia berkata, "Kamu sudah lihat catatan itu ya? Jangan pernah ke ruang operasi. Kalau kamu masuk, kamu tidak akan keluar dengan cara yang sama." Sinta tidak bisa mengabaikan rasa penasaran yang semakin kuat. Malam itu, ia kembali membuka catatan medis yang penuh coretan. Namun kali ini, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Tulisan di halaman kosong mulai muncul perlahan, seolah ditulis oleh tangan tak kasat mata. Aku tidak pernah keluar dari ruang operasi itu. Sinta terperanjat. Ia menjatuhkan pena. Matanya terpaku pada kata-kata yang muncul sendiri. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di pelipis. Di luar ruang perawat, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini lebih berat. Seperti seseorang menyeret kakinya. Sinta memberanikan diri keluar. Lorong tampak kosong, tapi bau obat bius tua memenuhi udara. Pak Jaya tiba-tiba muncul dari balik bayangan. Wajahnya serius, matanya menatap tajam. "Kamu sudah terlalu jauh. Kalau terus mencari, dia akan menuntutmu ikut bersamanya." Sinta menelan ludah, mencoba menahan ketakutan. Lalu ia bertanya ke Pak Jaya, "Pak, siapa sebenarnya dia?" Pak Jaya tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah ruang operasi tua, lalu berbisik, "Kebenaran ada di sana, tapi jangan pernah masuk sendirian." Malam itu, Sinta tidak bisa lagi menahan rasa penasaran. Catatan medis yang ia menulis sendiri, bisikan yang terus memanggil namanya, dan peringatan Pak Jaya membuat pikirannya semakin kacau. Ia tahu semua jawaban ada di balik pintu ruang operasi tua. Dengan langkah gemetar, ia mulai mendekati ruang operasi itu. Pintu kayu yang sudah lapuk. Bau obat bius bercampur darah lama menyeruak begitu ia menyentuh gagang pintu. Pintu itu berderit pelan saat dibuka, memperlihatkan ruangan yang seharusnya kosong. Namun di dalamnya, lampu operasi tua menyala terang. Sinta menahan napas. Di meja operasi, ia melihat sosok pasien tua yang pernah ditemuinya duduk di kursi tunggu. Tubuhnya terbaring, namun matanya terbuka, menatap langsung ke arah Sinta. Di sekeliling meja, bayangan dokter dan perawat bergerak cepat, seolah sedang melakukan operasi. Namun wajah mereka kabur, tidak jelas, seperti kabut yang membentuk manusia. Sinta melangkah masuk, tubuhnya bergetar. Pasien itu tiba-tiba duduk, menatapnya dengan mata kosong, lalu berbisik, "Kamu harus tahu apa yang mereka lakukan padaku." Lampu ruangan berkelip, suara alat bedah berdering, dan bayangan dokter menoleh ke arah Sinta.
Suara serempak bergema, "Kamu tidak boleh ada di sini." Gelap menyelimuti ruang operasi. Sinta berdiri kaku. Hanya suara detak jantungnya sendiri yang terdengar. Tiba-tiba, lampu operasi tua menyala kembali, menyilaukan matanya. Di meja operasi, sosok pasien tua itu kini duduk tegak. Wajahnya pucat, matanya kosong, namun senyumnya perlahan muncul. Bayangan dokter dan perawat bergerak cepat di sekelilingnya, seolah melakukan operasi yang tak pernah selesai. Sinta mencoba mundur, tapi pintu di belakangnya terkunci rapat. Bayangan dokter menoleh ke arahnya, wajahnya kabur, namun suara mereka bergema serempak. "Kamu sudah melihat, sekarang kamu harus memilih." Pasien tua itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah Sinta. "Mereka membunuhku di sini. Mereka tidak pernah berhenti. Kamu bisa membantu, atau kamu akan jadi bagian dari kami." Badan Sinta gemetar. Pilihan itu terasa nyata. Ia berkata dalam hati, tetap tinggal dan mengetahui kebenaran, atau melarikan diri dan membiarkan misteri itu terus menghantui. Bayangan dokter mendekat, membawa alat bedah berlumuran darah. Suara logam beradu memenuhi ruangan. Sinta menutup telinganya, namun bisikan pasien itu semakin keras. "Buka catatan itu dan bebaskan aku." Lampu ruang operasi berkelip terakhir kali sebelum padam sepenuhnya. Sinta berdiri kaku, tubuhnya gemetar, sementara suara pasien tua itu terus bergema di telinganya. Namun tiba-tiba, sebuah cahaya kecil muncul dari arah pintu. Lampu senter milik Pak Jaya. "Cepat keluar!" seru Pak Jaya dengan suara tegas. Ia mendorong pintu yang tadinya terkunci, dan entah bagaimana pintu itu terbuka. Sinta berlari keluar, napasnya terengah-engah, meninggalkan ruangan yang kini kembali gelap dan sunyi. Di luar, Bu Ratna sudah menunggu dengan wajah pucat. "Kamu tidak seharusnya masuk ke sana. Sekarang dia sudah tahu kamu bisa melihatnya." Sinta menatap catatan medis yang masih ia genggam. Halaman terakhir kini terbuka, memperlihatkan tulisan samar. "Terima kasih. Jangan biarkan mereka melupakan aku." Ketegangan mulai mereda, tapi Sinta tahu ini bukan akhir. Ia berhasil keluar dari ruang operasi, namun membawa serta sesuatu yang lebih berat. Sebuah rahasia yang menuntut untuk diungkap. Setelah keluar dari ruang operasi tua, Sinta tidak bisa berhenti memikirkan catatan medis yang terus berubah. Malam itu, ia memberanikan diri membuka halaman terakhir. Tulisan samar mulai muncul, seolah ditulis oleh tangan yang tak terlihat. "Mereka menjadikan kami percobaan. Kami tidak pernah pulang." Sinta terperanjat. Ia mencari lebih banyak arsip di ruang penyimpanan rumah sakit. Di sana, ia menemukan berkas-berkas lama yang berdebu, penuh dengan laporan operasi yang tidak pernah tercatat resmi. Nama-nama pasien yang sama sekali tidak ada dalam daftar resmi rumah sakit. Bu Ratna mendapati Sinta di ruang arsip. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Lalu ia berkata, "Aku sudah lama tahu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Rumah sakit ini pernah jadi tempat eksperimen medis. Mereka menggunakan pasien miskin sebagai bahan percobaan." Sinta menelan ludah. Tangannya gemetar memegang berkas. "Jadi, pasien tua itu korban?" Bu Ratna mengangguk pelan. "Dia salah satu dari mereka. Arwahnya tidak pernah tenang karena kebenaran tidak pernah terungkap." Pak
Pak Jaya kemudian muncul, membawa sebuah buku catatan lusuh. Ini catatan asli dokter yang memimpin eksperimen itu. Kalau kamu benar-benar ingin membantu, tunjukkan ini pada dunia. Jangan biarkan mereka terkubur dalam diam. Hari-hari setelah kejadian di ruang operasi terasa berat bagi Sinta. Ia tidak lagi bisa memandang rumah sakit itu sebagai tempat penyembuhan. Setiap lorong, setiap ruangan seolah menyimpan jeritan yang tidak pernah terdengar. Dengan berkas-berkas lama dan buku catatan dokter yang diberikan Pak Jaya, Sinta memberanikan diri melaporkan temuannya kepada pihak berwenang. Ia menyerahkan semua bukti, catatan medis yang penuh coretan, arsip pasien yang hilang, dan catatan eksperimen gelap. Awalnya, pihak rumah sakit mencoba menutupinya. Namun, bukti yang terlalu jelas membuat kasus ini tidak bisa lagi disembunyikan. Media mulai meliput, dan masyarakat akhirnya tahu bahwa rumah sakit tua itu pernah menjadi tempat percobaan medis ilegal. Bu Ratna yang selama ini menyimpan rahasia akhirnya ikut bersuara. Aku tidak bisa lagi diam. Mereka harus tahu apa yang terjadi di sini. Air matanya jatuh, seolah beban puluhan tahun akhirnya terangkat. Sinta merasa lega, meski tubuhnya masih diliputi rasa takut. Ia tahu, dengan mengungkap kebenaran, ia telah membantu arwah pasien tua itu menemukan sedikit ketenangan. Rumah sakit tua itu kini resmi ditutup. Papan besar bertuliskan renovasi dan investigasi menutupi pintu masuk. Sementara polisi dan tim investigasi sibuk memeriksa setiap ruangan. Lorong yang dulu dipenuhi bisikan kini hanya menyisakan keheningan. Sinta berdiri di luar pagar, menatap bangunan yang pernah membuatnya hampir kehilangan akal. Di tangannya, ia masih menggenggam catatan medis lusuh, bukti nyata penderitaan pasien-pasien yang dijadikan korban eksperimen. Bu Ratna menghampiri Sinta. Wajahnya terlihat lega. Kamu sudah melakukan hal yang benar, Sinta. Sekarang mereka bisa tenang. Pak Jaya dengan tatapan tajamnya menambahkan, tidak semua orang berani menghadapi kebenaran. Kamu sudah membantu mereka keluar dari bayang-bayang gelap. Sinta tersenyum tipis, meski hatinya masih diliputi rasa haru. Ia tahu, arwah pasien tua itu kini telah menemukan ketenangan. Bisikan yang dulu menghantuinya perlahan menghilang, digantikan oleh rasa damai. Namun, sebelum ia pergi, angin berhembus pelan melewati lorong kosong. Suara samar terdengar sekali lagi, bukan menakutkan, melainkan penuh rasa syukur. Terima kasih, akhirnya aku bebas. Sinta menutup catatan itu, lalu melangkah pergi dengan keyakinan bahwa keberanian menghadapi ketakutan adalah satu-satunya cara untuk menemukan kebenaran. Setiap lorong gelap, setiap bisikan yang menghantui, ternyata menyimpan pesan yang lebih dalam. Kebenaran tidak boleh dikubur dalam diam. Kisah ini mengingatkan kita bahwa keberanian menghadapi rasa takut adalah jalan untuk menemukan keadilan, dan bahwa suara mereka yang pernah terabaikan tetap layak untuk didengar. Dari pengalaman Sinta, kita belajar bahwa meski ketakutan bisa membelenggu, memilih untuk melawan dan mengungkap kebenaran akan membawa ketenangan, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi mereka yang sudah pergi. Shh, jangan hanya berhenti di cerita ini. Masih banyak kisah gelap lain yang menunggu untuk diungkap. Jika kamu ingin terus menyusuri lorong-lorong misteri,
dan menemukan pesan di balik kegelapan, ikuti dan dukung channel Pojok Kegelapan agar setiap cerita bisa terus hidup dan memberi pelajaran.